Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Safira. Saat ini saya akan membahas mengenai karakteristik perkembangan anak usia dini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eva selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Selamat menyaksikan. Karakteristik anak usia dini. Usia dini merupakan perkembangan pertumbuhan yang dapat menentukan perkembangan pada masa selanjutnya. Beberapa ahli telah melakukan penelitian dan dapat disimpulkan bahwa pada masa usia dini dapat dilakukan perbaikan prestasi dan produktivitas kerja untuk masa dewasa. Selanjutnya adalah berbagai macam karakteristik anak pada usia dini. Yang pertama adalah unik. Sifat anak berbeda-beda. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan mereka memiliki keunikannya masing-masing. Yang kedua, egosentris. Anak lebih cenderung melihat dan memahami sesuatu yang dilihat dari sudut pandangnya sendiri dan kepentingannya sendiri. Mereka akan lebih tertarik apapun yang mengenai dirinya sendiri. Yang ketiga adalah aktif dan energi. Anak akan lebih banyak aktivitas apabila mereka dari bangun tidur sampai dia tidur lagi, dia melakukan berbagai banyak kegiatan. Mereka tidak merasa bosan, tidak merasa lelah. Mereka sangat semangat dalam menjalani kegiatan-kegiatannya, terutama saat anak udah memiliki hal baru dan sesuatu yang menantang untuk dirinya. Yang keempat adalah rasa ingin tahu. Anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka akan bertanya-tanya terhadap mengenai hal-hal baru yang mereka lihat dan mereka dengar. Mereka akan bertanya sampai ia paham betul apa yang mereka ingin tanyakan. Yang kelima adalah eksploratif dan berjiwa petualang. Anak lazimnya suka menjelajah dan mencoba hal-hal baru yang mereka akan berusaha untuk menyelesaikan dan berjuang untuk menyelesaikannya. Mereka seperti bermain, bongkar pasang, dan bermainan lainnya. Yang keenam adalah spontan. Anak biasanya tidak menutup-nutupi apa yang mereka rasakan. Mereka akan terbuka terhadap perasaan dan yang mereka pikirkan. Yang ketujuh adalah senang dan kaya fantasi. Mereka tidak hanya senang menceritakan hal khayalan, mereka juga senang bercerita terhadap orang lain mengenai dirinya dan mengenai sesuatu khayalan-khayalan mereka terhadap mainannya, terhadap fantasi anak-anak. Selanjutnya adalah aspek perkembangan anak usia dini. Yang pertama adalah perkembangan fisik dan motorik. Perkembangan anak pada usia dini tidak mengalami perkembangan yang sama. Mereka ada yang tumbuh dengan cepat, ada pula yang mengalami keterlambatan. Kita bisa lihat ada anak yang memiliki usia yang sama, tetapi memiliki tubuh badan yang berbeda. Ada yang memiliki tubuh yang lebih tinggi dan ada yang lebih pendek. Perkembangan motorik anak sudah berkembang dengan baik. Jika pada usia 1 tahun mereka belum bisa berjalan, maka saat mereka memiliki usia 2,5 tahun, mereka sudah bisa berlari, sudah bisa memanjat, sudah bisa melompat, dan bisa menendang bola. Setiap gerakannya sudah selaras dengan apa yang mereka butuhkan dan minatnya. Anak cenderung menunjukkan gerakan-gerakan motorik yang lebih gesit dan lebih lincah. Yang kedua adalah perkembangan kognitif. Pikiran anak berkembang mulai berangsur-angsur. Dari awalnya mereka memiliki sifat imajinatif dan egosentris, pada saat ini mereka mulai memiliki daya pikir yang lebih luas, lebih konkret, rasional, dan mereka lebih objektif. Daya pikir mereka mulai lebih kuat, sehingga anak-anak pada masa ini benar-benar dalam masa stadium belajar. Yang ketiga adalah perkembangan bahasa. Hal yang penting dalam perkembangan ini adalah persepsi, pengertian adaptasi, imitasi, dan ekspresi. Anak harus belajar mengerti proses ini. Mereka harus mencoba meniru dan kemudian mencoba mengekspresikan keinginan dan perasaannya. Yang keempat adalah perkembangan sosial. Anak-anak mulai mendekatkan diri kepada orang lain selain dari keluarganya. Meluasnya lingkungan sosial anak menyebabkan mereka berhadapan dengan pengaruh-pengaruh dari luar. Anak juga akan menemukan guru yang akan menjadi sosok yang berpengaruh. Yang kelima adalah perkembangan moral.
Perkembangan moral berlangsung secara berangsur-angsur, tahap demi tahap. Pada perkembangan ini terdapat 3 tahap. Yang pertama adalah tahap amoral, di mana anak tidak mengetahui mana yang benar dan salah. Yang kedua adalah tahap konvensional. Anak menerima nilai dan moral yang akan diberikan oleh orang tua maupun masyarakat. Yang ketiga adalah tahap otonomi. Anak membuat pilihan sendiri secara bebas. Yang keenam adalah perkembangan seni. Melalui seni, anak dapat mengembangkan aspek perkembangan lainnya, seperti menyanyi sambil belajar menghitung, belajar huruf, dan menggunting, menggambar, dan menari. Kegiatan tersebut dapat membantu mengembangkan aspek perkembangan kognitif, fisik, dan motorik anak. Kemampuan anak usia dini dapat ditimbulkan dan dikembangkan melalui pelatihan dan bimbingan terarah, disesuaikan dengan karakteristik belajar anak usia dini, yaitu bermain. Selanjutnya adalah upaya memfasilitasi perkembangan anak usia dini. Pada perkembangan fisik, yang harus dilakukan adalah dengan mengembangkan pemahaman dan sikap positif terhadap kondisi fisiknya. Yang kedua, menyediakan sarana untuk bermain atau berolahraga, seperti perosotan, ayunan, jungkat-jungkit. Dan yang ketiga, melatih olahraga, seperti senam dan menari. Yang keempat, menjelaskan bagian-bagian fungsi tubuh, menjelaskan keterbatasan tubuh. Pada perkembangan fisik ini, orang tua harus bisa meyakinkan bahwa semua anak memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, terutama pada bagian fisik. Mereka harus berusaha menerima dan menyadari atas perbedaan yang telah terjadi. Yang kedua adalah emosi. Yang harus dilakukan oleh orang tua adalah dengan menciptakan suasana emosional yang kondusif, sikap rahmah dan kasih sayang yang tidak judes dan keras kepala. Yang kedua adalah membicarakan tentang perasaan-perasaan baik dari sendiri maupun orang lain. Yang ketiga adalah membicarakan tentang cara menyalurkan keinginan tanpa mengganggu perasaan orang lain. Yang keempat adalah mengembangkan sikap dan kebiasaan saling menyayangi dengan teman. Yang kelima adalah mengembangkan sikap positif terhadap diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga adalah intelektual. Yang harus disiapkan sebagai orang tua adalah dengan memberi contoh atau mendorong anak untuk gemar membaca, mengenalkan lingkungan atau menstimulasi anak dengan berbagai informasi yang berada dalam lingkungannya. Yang ketiga adalah mengenalkan angka, huruf, dan bangun geometri lainnya. Yang keempat adalah melatih anak untuk berpikir sebab akibat. Yang kelima adalah membiasakan anak untuk berani mengungkapkan ide atau gagasan atau mengajukan pertanyaan. Yang keempat adalah sosial. Yang harus dilakukan sebagai orang tua adalah dengan menyusun tata tertib, mengembangkan sikap dan kebiasaan untuk menaati tata tertib, dan menjelaskan alasan penerapannya. Yang ketiga adalah mengembangkan sikap dan kebiasaan untuk saling menghormati, menolong, dan menjalin persahabatan. Yang keempat adalah memberikan informasi melalui gambar atau pengamatan tentang adanya keragaman agama, budaya, suku dalam masyarakat. Yang kelima adalah menyusun program yang melibatkan siswa dalam kegiatan berkelompok. Yang kelima adalah kesadaran agama. Yang pertama adalah memberikan contoh teladan dalam mengamalkan ajaran agama. Yang kedua adalah mengenalkan ajaran agama mengenai kekuasaan Tuhan melalui alam ciptaannya, adanya tumbuhan, hewan, dan makhluk lainnya. Yang ketiga adalah mengembangkan kebiasaan anak untuk bersikap hormat kepada orang tua, guru, teman, dan orang-orang lain. Keempat adalah mengembangkan sikap dan kebiasaan berakhlakul karimah, seperti jujur, bersyukur, dan selalu bersabar. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.